Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, pernahkah kita berpikir kenapa Rasulullah SAW memberi perhatian begitu besar pada salat subuh dibanding dengan salat lainnya? Mengapa ada peringatan keras agar berhati-hati dalam membaca surah tertentu saat salat subuh? Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita simak dengan hati yang lapang dan niat yang tulus untuk memperbaiki ibadah kita. Karena bisa jadi selama ini kita sudah rajin salat subuh, tapi ada yang satu kesalahan kecil yang membuat salat kita kurang sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Salat subuh bukan hanya kewajiban, tapi juga penentu keberkahan hidup. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, bahwa barang siapa yang melaksanakan salat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Hadis ini menunjukkan betapa istimewanya waktu subuh, karena siapapun yang menjaga salat ini dengan benar, Allah sendiri yang akan melindunginya sepanjang hari. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang belum memahami adab dan bacaan yang sebaiknya dibaca dalam salat subuh. Tahukah sahabat fillah bahwa Rasulullah SAW sering membaca dua surah tertentu pada rakaat salat subuh, yaitu surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat kedua, terutama di hari Jumat. Hal ini bukan tanpa alasan. Dalam dua surah ini terkandung pesan tentang keagungan penciptaan manusia, hari kebangkitan, serta ganjaran besar bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka dari itu, membaca kedua surah ini pada waktu subuh Jumat menjadi bentuk pengingat agar kita selalu siap menghadapi hari akhir. Namun yang perlu kita ingat, ada pula larangan membaca surah-surah panjang tertentu di waktu subuh secara rutin, jika sampai memberatkan diri sendiri atau makmum di belakangnya. Rasulullah SAW sangat memperhatikan keseimbangan dan kemudahan dalam beribadah. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, jika salah seorang di antara kalian menjadi imam, maka hendaklah ia memperingan salatnya, karena di antara makmumnya mungkin ada orang tua atau orang lemah dan orang yang memiliki keperluan. Jadi berhati-hatilah dalam memilih bacaan surah saat salat subuh. Jangan sampai niat kita untuk beribadah malah membuat orang lain merasa berat. Selain itu, para ulama menjelaskan bahwa bacaan dalam salat subuh memiliki pengaruh besar terhadap kondisi hati dan pikiran seseorang sepanjang hari. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang keagungan Allah di pagi hari, maka hati akan lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan langkah hidup lebih diberkahi. Namun, jika kita salah dalam niat, membaca surah hanya untuk pamer atau mengejar panjang bacaan tanpa memahami maknanya, maka nilai spiritual salat itu akan berkurang. Salat subuh juga disebut sebagai tolak ukur keimanan sejati. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaannya, niscaya mereka akan mendatangi walaupun dengan merangkak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lihatlah betapa besar ujian subuh ini. Di saat kebanyakan orang masih lelap dalam tidur, Allah memanggil hambanya yang setia untuk berdiri, menundukkan diri di hadapannya. Maka jangan sampai ibadah yang begitu mulia ini ternoda oleh kelalaian atau ketidaktahuan kita tentang tata cara dan bacaan yang tepat. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa waktu subuh adalah waktu yang paling diberkahi. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi mereka." Doa ini menjadi bukti bahwa siapapun yang memulai hari dengan salat subuh akan mendapatkan limpahan keberkahan dalam rezeki, kesehatan, dan ketenangan batin. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah lalu duduk berzikir hingga matahari terbit dan dilanjutkan dengan salat duha, maka ia akan mendapatkan pahala seperti menunaikan haji dan umrah secara sempurna. Hadis riwayat Tirmizi.
dan hasan sahih. Maka pantaslah jika Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang lalai atau tidak menjaga adab dalam salat subuh. Ada yang terlalu cepat, ada yang asal-asalan dalam bacaan, dan ada pula yang sengaja meninggalkan karena malas. Padahal setiap rakaat subuh bisa menjadi pembuka pintu keberkahan atau justru penutup rezeki di hari itu. Jadi, mulai sekarang mari kita introspeksi diri. Jangan hanya melihat dari sisi larangan. Jangan baca surah ini, tapi pahamilah hikmah di balik pesan Rasulullah. Maksudnya bukan melarang membaca surah tertentu secara mutlak, melainkan mengajarkan kita agar lebih bijak memilih bacaan sesuai sunnah dan kemampuan agar ibadah kita tidak kehilangan makna. Karena yang Allah lihat bukan panjangnya bacaan, tapi keikhlasan hati dan kekhusyukan jiwa. Subuh adalah waktu di mana malaikat bersaksi atas setiap doa dan bacaan kita. Maka jagalah agar setiap lafaz yang kita keluar dari lisan di waktu subuh menjadi cahaya yang menaungi sepanjang hari. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, setelah kita pahami pentingnya menjaga adab dan bacaan dalam salat subuh, kini mari kita renungkan lebih dalam tentang surah-surah yang disunnahkan serta kesalahan yang sering dilakukan tanpa sadar oleh sebagian umat Islam. Rasulullah SAW memberikan contoh yang sempurna dalam setiap ibadah, termasuk dalam salat subuh. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW sering membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan pada salat subuh di hari Jumat. Dua surah ini dipilih bukan tanpa alasan. Surah As-Sajdah berisi tentang keagungan Allah dalam menciptakan manusia, kebangkitan di hari akhir, serta nasib orang beriman dan orang yang mendustakannya. Sedangkan surah Al-Insan menjelaskan tentang perjalanan manusia dari setetes air hina hingga menjadi makhluk yang dimuliakan, serta balasan besar bagi mereka yang bersabar dan beramal ikhlas. Dengan membaca kedua surah ini pada subuh Jumat, Rasulullah SAW seolah ingin mengingatkan kita setiap pekan bahwa hidup ini singkat dan kebangkitan itu pasti. Maka bangunlah di waktu subuh, bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi sebagai bentuk syukur, karena Allah masih memberi kesempatan memperbaiki diri sebelum datangnya kematian. Selain itu, sebagian ulama salaf menekankan bahwa bacaan salat subuh sebaiknya memiliki makna yang menguatkan hati di pagi hari. Misalnya membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq untuk menanamkan tauhid dan perlindungan dari segala keburukan, atau membaca surah Al-Muluk, Al-Waqiah dan Ad-Duha di waktu setelah subuh sebagai zikir tambahan agar hati semakin mantap menghadapi hari. Maka sahabat fillah, mulai hari ini mari kita benahi salat subuh kita. Jika selama ini terburu-buru, perbaiki dengan memperlambat sedikit dan fokus. Jika selama ini tidak memahami makna surah yang dibaca, mulai belajar memahami artinya. Dan jika selama ini masih malas bangun pagi, ingatlah sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka ia berada dalam lindungan Allah. Semoga setiap takbir kita di waktu subuh menjadi saksi di hari akhir bahwa kita pernah berjuang melawan rasa kantuk demi taat kepadanya. Jangan sampai bacaan kita justru menjadi sebab hilangnya keberkahan karena dilakukan tanpa ilmu. Tapi jadikanlah setiap surah yang kita baca sebagai cermin keikhlasan dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.